Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianita, STANMUK A2212014 dari kelas E, Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai teori dasar pembelajaran mengenai materi biologi tentang persilangan monohibrid dan hibrid. Baik, anak-anak, sekarang kita akan membahas materi penyilangan monohibrid dan dihibrid pada hukum Mendel. Nah, buka bab 3. Nah, itu kan ada tentang hukum Mendel. Ada hukum Mendel 1. Nah, pada hukum Mendel 1 yaitu berbunyi setiap gen di dalam alel berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Nah, pada Mendel 1 itu, pada hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi bebas karena pada hukum ini gen di dalam alel mengalami pemisahan. Nah, pemisahan itu bersegregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Alel itu sendiri adalah pasangan gen yang terletak di lokus saat pembentukan kromosom homolog. Nah, sekarang kan itu kan hukum Mendel terbagi menjadi dua hukum, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Sekarang pada hukum Mendel 2 yang berbunyi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berabsorpsi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, disebut juga dengan hukum absorpsi bebas karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau absorpsi secara bebas saat membentukkan individu baru. Juga terdapat istilah-istilah dalam penyilangan. Berikut ini adalah istilah-istilahnya, seperti parental atau P sama dengan induk atau orang tua, gamet, atau G itu jenis kelamin, filia atau F keturunan atau anakan, genotip susunan gen penyusun sifat, fenotip ialah sifat yang tampak. Nah, pada hukum Mendel itu kan ada penyilangan monohibrid dan dihibrid. Yang sekarang kita bahas penyilangan monohibrid. Penyilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk-bentuk bulat atau lonjong dan sebagainya. Pada penyilangan monohibrid berlaku hukum Mendel 1. Nah, hukum Mendel 1 tadi berbunyi ini bunyi dari hukum Mendel 1 karena pada saat pembentukan gamet kedua, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan. Pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lainnya. Mendel melakukan penyilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan sifat dominasi yang tidak muncul secara penuh atau intermediate. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada kasus dominan penuh. Dominasi penuh itu pada monohibrid ialah sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya sifat gen yang lebih kuat tidak menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen memiliki sifat yang kuat disebut gen dominan, dan gen yang memiliki sifat lemah disebut gen resesif. Contohnya ialah ini contoh dari penyilangan monohibrid. Contoh persilangan bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih. Ini parentalnya, ini gametnya, filia, ini parental kedua, gamet kedua, filia kedua. Dan ini hasilnya merah 1, merah muda 2, mawar putih 1. Perbandingannya yaitu 1:2:1. Nah, sekarang persilangan dihibrid. Jika pada persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu jenis beda saja, pada persilangan dihibrid kita memperhatikan sifat beda atau lebih. Misalnya warna bulat dan warna buah dengan bentuk buah dan rasa buah dan sebagainya. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum 2 Mendel karena pada saat pembentukan F2 gen dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas.
Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Nah, berikut ini contohnya. Ini contoh pada penjelangan hibrid. Ini penjelangan biji bulat kuning dengan biji pisut hijau. Ini F2-nya, parental F2-nya, ini gamet F2-nya. Dan di sini F2-nya. Pilih hasil dari penjelangan tersebut. Kenapa bisa begini? Karena dari sini. Pada materi ini Ibu cukupkan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.